Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzar Rizal Gani dengan nomor induk mahasiswa 2101030011 ingin melaksanakan tugas mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen pengampuh Bapak Tony Suhendra. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Arduino, yaitu Introduction Arduino atau pengenalan dari Arduino. Ada tiga subbab, ada tiga materi yang bakal kita bahas, yaitu pengenalan Arduino, microcontroller Arduino, dan hubungan dengan bahasa C. Masuk ke introduction, yaitu mengenai Arduino. Apa itu Arduino? Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino merupakan suatu platform open source yang dipakai untuk membuat sebuah proyek-proyek elektronika. Arduino terdiri dari dua tahap mutlak, yaitu suatu papan sirkuit fisik, tidak jarang disebut juga dengan microcontroller, serta suatu perangkat lunak alias IDE, Integrated Development Environment, yang berlangsung pada komputer. Perangkat lunak ini tak jarang disebut Arduino IDE, yang dipakai untuk menulis serta mengupload kode dari komputer ke papan fisik atau hardware Arduino. Ketika menuturkan Arduino, maka ada dua faktor yang terlintas dalam pikiran para pemakainya, yaitu hardware serta aplikasi. Yang kedua, dua tahap ini seakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Arduino dapat digunakan untuk mengembangkan objek interaktif, mengambil masukan dari berbagai switch atau sensor, dan mengendalikan berbagai lampu, motor, dan output fisik lainnya. Proyek Arduino dapat berdiri sendiri atau berkomunikasi dengan perangkat lunak software tadi yang berjalan pada komputer, misalnya flash, pengolahan, Max MSP. Board dapat dirakit dengan tangan atau dibeli. Open source IDE dapat di-download secara gratis. Ini adalah hardware dari Arduino Uno. Kita bisa lihat ini adalah hardware dari Arduino dengan microcontroller ATmega328. Sedangkan ini Arduino IDE, yaitu software yang mana kita akan memasukkan bahasa pemrograman untuk bisa di-outputkan ke papan Arduino tadi. Microcontroller Arduino. Apakah microcontroller itu? Secara sederhana, microcontroller adalah chip yang menjadi otak dari suatu rangkaian elektronika. Microcontroller adalah chip yang memungkinkan kamu memprogram Arduino dan memproses output berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya, microcontroller ini adalah otak dari Arduino. Ada banyak jenis chip yang digunakan tergantung dari jenis Arduino-nya. Tadi kita sudah membahas papan Arduino dengan microcontroller ATmega328. Ada banyak microcontroller yang dipakai. Tadi kita singgung. Ada microcontroller ATmega 8, ada ATmega 16 atau ATmega 168, ATmega 28, dan masih banyak lagi. Dan ATmega 328 adalah chip microcontroller 8-bit berbasis AVR RISC buatan Atmel.chip. Memiliki 32 KB memori ISP flash dengan kemampuan baca tulis 1 KB EEPROM dan 2 KB SRAM. Dari kapasitas memori flashnya yang sebesar 32 KB, itulah chip ini diberi nama ATmega 328. Chip lain yang memiliki memori 8 KB diberi nama ATmega 8 dan ATmega 16 untuk memiliki memori 16 KB. Jadi memori yang ada di dalam microcontroller itu yang menjadi acuan kita menamai dari microcontroller ATmega tadi. Kita bisa lihat di sini
dari pin mapping ATmega328 P. Bisa teman-teman lihat dari reset digital pin 0, digital pin 1, 2, 3, and 4, VCC, GND, Crystal, lalu ada digital pin 5, 6, 7, and 8, lalu ada analog input 5, 4, 3, 2, 1, 0, GND, analog reference, AVCC digital pin 13, 12, 11, 10, and 9. Lalu, apa hubungannya dengan bahasa C? Bahasa pemrograman Arduino pada dasarnya menggunakan bahasa pemrograman C. Bahasa C sendiri merupakan bahasa tingkat tinggi yang sangat populer dan banyak digunakan oleh para programmer. Dengan demikian, aturan penulisan dan penggunaan dari bahasa Arduino akan sama dengan bahasa C. Untuk mempelajari lebih jauh dari bahasa pemrogram Arduino dan perintah-perintah apa saja yang ada pada bahasa pemrograman Arduino, kita bisa membuka situs resmi Arduino Reference atau mengaksesnya dalam bentuk aplikasi Android. Kita bisa download Arduino Language Reference. Apa yang membuat Arduino diterima orang? Yang pertama, murah. Arduino relatif murah dibandingkan dengan platform microcontroller lainnya. Versi paling mahal dari modul Arduino dapat dirakit dengan tangan, dan bahkan biaya perakitan modul Arduino kurang dari $50. Yang kedua, cross-platform. Perangkat lunak Arduino berjalan pada Windows, Macintosh, OS X, dan sistem Linux. Kebanyakan sistem microcontroller terbatas pada Windows saja. Yang ketiga, sederhana. Lingkungan pemrograman Arduino mudah digunakan untuk pemula, namun cukup bagi pengguna tingkat lanjut untuk mengambil keuntungan dari fleksibilitasnya. Bagi para akademisi, Arduino sangat nyaman, didasarkan pada lingkungan pemrograman processing, sehingga seorang mahasiswa belajar pemrograman akan terbiasa dalam tampilan dari nuansa Arduino. Yang keempat, open source. Arduino diproduksi sebagai alat open source, tersedia untuk perluasan bagi programmer berpengalaman. Bahasa dapat diperluas melalui perpustakaan C++, dan banyak yang ingin memahami rincian teknis dapat membuat pemrograman lompatan dari Arduino ke bahasa pemrograman berbasis CAVR. Demikian pula, kita dapat menambahkan kode CAVR langsung ke dalam program Arduino. Yang kelima, mudah. Banyak pemula menggunakan Arduino karena dianggap lebih mudah dipelajari maupun digunakan. Akan tetapi tidak jarang para profesional menggunakan Arduino untuk dikembangkan menjadi berbagai macam aplikasi elektronik. Sekedar informasi bahwa Arduino menggunakan bahasa pemrograman Arduino dengan Sinta merupakan bahasa pemrograman C tadi. Karena sifatnya yang open source, semua orang bebas mengunduh skema hardware-nya untuk dikembangkan. Lalu, kita akan coba aplikasi bahasa C menggunakan dev C++. Kita bisa lihat di sini sebagai contohnya, kita menggunakan ingin memprint kata hello seperti ini kodenya atau pemrogramannya. Lalu kita compile atau kita nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah output yang diberikan. Ini adalah contoh pemrograman sederhana menggunakan bahasa C. Dan aplikasi yang digunakan adalah dev C++. Sederhana bukan? Inilah yang menjadikan kita bisa untuk mempelajari pemrograman yang lebih luas. Dari bahasa yang sederhana kita bisa mengembangkan ke model yang lebih kompleks lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.